Nah, sekarang di SMA ditambahi ada persamaan sama pertidaksamaan. Persamaannya di SMA pun juga nanti variasinya akan lebih banyak. Oke. Nah, terus tahap yang terakhir, jadi cuma 3 submateri saja nanti yang akan kita bahas di bab eksponen ini. Jadi pertama sifat, terus persamaan dan pertidaksamaan. Yang ketiga, kita ngomong grafik eksponen. Di SMP dulu tidak pernah ya, Stefani, grafiknya bentuk pangkat, bentuk akar itu tidak pernah. Jadi di SMA kelas 10 ini itu kita belajar ini. Dan mat minat itu selama 1 semester atau 6 bulan, kita hanya 2 bab saja. Cuma 2 bab saja. Apa saja? Yang pertama yang kita bahas hari ini eksponen, terus yang kedua nanti logaritma. Nah, tahap yang paling susah di antara 2 bab ini memang yang logaritma. Kenapa? Karena logaritma ini baru. Di SMP dulu tidak pernah. Jadi karena baru otomatis nanti Pak Angga butuh waktu yang agak banyak kalau kita bahas logaritma. Ya, jadi yang jelas kalau eksponen masih ada beberapa materi yang ada di SMP. Jadi kita untuk yang bagian pertama yang sifat-sifat ini kita akan mereview yang di SMP, cuman level soalnya Pak Angga tingkatkan. Jadi level soalnya lebih susah dibandingkan dulu yang di SMP. Jadi untuk hari ini kita akan bahas ini, pangkat sama akarnya. Minggu depan kita bahas persamaan dan persamaan, atau Kamis besok istilahnya. Minggu depannya baru kita main grafik. Di paling enggak 3 pertemuan, insya Allah sudah clear eksponen. Jadi kalau di sekolahan bisa jadi sampai 3 bulan istilahnya. Jadi ada PTS atau UTS tengah semester itu bisa jadi cuman ulangannya tentang eksponen aja mat minatnya. Logaritma nanti baru setelah PTS. Karena cuma 2 bab saja selama 6 bulan. Oke. Nah, sebelum Pak Angga lanjutin lagi, masih ingat sifat-sifatnya bentuk pangkat, Stefani? Yang ada yang A pangkat P dikali A pangkat I kayak gitu, masih ingat nggak kira-kira? Masih ingat ya? Jadi ini saya cuma review aja, nanti baru langsung ke soalnya saja nantinya ya. Biar kita review sedikit. Jadi kalau perkalian pangkatnya tinggal di apa kan? Ditambah kan P plus Q ya. Terus yang kedua, A pangkat P kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangi. P kurangi I. Terus yang ketiga, kalau ada pangkat dipangkat lagi tinggal diapakan? Dikali. Oke, yang keempat, kalau misalkan saya punya A pangkat P akar pangkat Q. Bisa jadikan satu dalam bentuk pangkat di sini. Ini bisa berubah jadi A pangkat P per Q. 4 sifat dasar banget ini ya. Terus yang kelima, ada A dikalikan B dipangkatkan P. Bisa kita pecah jadi apa? A pangkat P kali B pangkat P. Tidak berlaku kalau operasinya penjumlahan. Nggak boleh diubah jadi A pangkat P ditambah B pangkat P. Ini nggak boleh. Oke, jadi hanya berlaku perkalian dan pembagian A per B pangkat P. Itu jadinya ya A pangkat P dibagi B pangkat P. Lagi, A pangkat min P berubah jadi apa? 1 per A pangkat P. 1 A pangkat P. Berarti kalau dibalik 1 A pangkat min P itu sama juga dengan A pangkat P. A pangkat P. Oke, yang terakhir ada A pangkat 0. Bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali, jadi tapi A tidak boleh sama dengan 0 ya. Syaratnya cuma itu. Oke. Nah, selanjutnya ini yang biasanya kita ngomong sifat-sifatnya bentuk pangkat. Selanjutnya kalau sifat-sifatnya bentuk akar. Yang pertama, kalau misalkan dijumlahkan akar A ditambah akar B, apakah bisa dimainkan akar A ditambah akar B? Nggak bisa ya. Ya tetap dalam bentuk akar A ditambah akar B. Tapi kalau seandainya di sini A akar B ditambah C akar B, kalau yang di dalam akar sudah sama,
berarti kita tinggal jumlahkan yang bagian depan. Jadi A tambah C, akar B-nya tetap. Oke, berlaku operasi penjumlahan dan pengurangan. Terus kalau perkalian, akar A dikali akar C, atau akar B begini. Akar A kali B. Langsung A kali B, jadi akar A kali B. Begitu juga kalau yang pembagian, akar A dibagi akar B. Itu bisa digabung jadi 1 akar A per B. Nah, setelah itu kalau sudah bentuk akar itu setelah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada juga yang merasionalkan penyebut. Ini Stefani juga masih ingat nggak merasionalkan penyebut? Masih ingat ya? Oke. Jadi kalau masih banyak yang ingat gitu, insya Allah kita enak banget lah. Karena ini nggak perlu panjang lebar lah kalau yang awal-awal ini. Karena yang berat itu minggu depan yang ini. Kamis besok yang ini. Oke, merasionalkan penyebut saya hapus saja. Jadi yang merasionalkan penyebut saya ingatkan dulu. Kalau seandainya cuma satu saja bentuknya, misalkan A dibagi akar B, maka dikalikan dengan siapa? Akar B per akar B. Jadi hanya dikalikan ini saja. Jadi A akar B per bawahnya B. Lagi, kalau seandainya A akar ini B akar C, jadi A dibagi B akar C. Kita mengalikannya dengan siapa? Tidak harus dengan yang lengkap ini. Cukup dengan akar C per akar C saja. Oke? Terus lagi, kalau misalkan bentuknya begini, akar B ditambah akar C, maka mengalikannya dengan siapa? Akar B min akar C. Min akar C, akar B min akar C. Oke, jadi permainannya merasionalkan cuma gitu aja sih. Nah, ada ketambahan satu. Dulu sih sempat soalnya di kelas 9 sempat Pak Angga munculkan walaupun sedikit banget, tapi tidak semua gurunya ngasih. Tapi kalau di SMA bisa jadi dikeluarin. Apa Pak maksudnya Pak? Oke, maksudnya ini. Kalau misalkan saya punya akar A ditambah akar B, terus kalau saya kuadratkan, itu kan cara kerjakannya akar A dikuadratkan jadi A, ditambah dengan 2 kali akar A kali akar B. Jadinya 2 akar AB ditambah dengan akar B dikuadratkan jadi B. Terus Pak, lapo Pak? Nah, terus gini. Ini akar A ditambah akar B tetap, kuadratnya saya pindah ke kanan. Jadi akar A sama B saya gabung di sini. A plus B ditambah 2 akar AB. Lah, hati-hati dengan bentuk seperti ini Stefani. Nanti ada soal yang bentuknya begini. Kayak piye Pak maksudnya? Misalkan seperti ini. Saya punya soal 2, misalkan ini 12, di sini 7. Nah, gimana cara merubah dalam bentuk akar A ditambah akar B? Berapa A dan berapa B-nya? Akar 3 akar 4. Nah, oke, sip. Masih ingat berarti ini ya istilahnya ya. Karena berpikirnya kan berapa tambah berapa yang hasilnya 7, kalau dikalikan hasilnya 12. Oke, 4 sama 3, betul. Tapi kalau seandainya seandainya di sini nggak ada angkanya 2. Ya misalkan nggak ada angka 2 misalnya. Saya harus mikir dulu nih. 32, 6. Ya, betul. Kalau seperti ini harus bagaimana? Usahakan, kan kita harus paksakan dulu dong. Kita harus paksakan dulu di sini muncul angka 2. Gimana caranya muncul angka 2? Akar 4 kali 8. Nah, 4 kali 8 betul, akarnya 4 jadi 2. Ini jadi akar 8. Ini tetap 6. Sip. Maka nanti jadinya akar 4 plus akar 2. Sip. Kayak gitu. Jadi masih ingat. Jadi kalau tidak ada angkanya, maka harus dipecah bagian dalamnya. Tapi kalau seandainya yang di luarnya malah angka 6, maka harus dipecah jadi 2 kali 3. 3-nya dimasukkan ke dalam akar. Oke? Oke. Udah, itu istilahnya sifat-sifatnya bentuk pangkat akar dan tambahan seperti ini. Alhamdulillah Stefani masih ingat. Jadi sekarang kita mainkan langsung ke soal-soalnya. Tapi saya pilih aja langsung
Karena di sini, jadi untuk hari ini kita bermain di latihan soal 1 dan latihan soal 2. Latihan soal 2-nya bermain dengan akar-akar, latihan soal 1 nanti kita bermain dengan pangkat-pangkat. Oke, soalnya langsung saya mainkan aja. Tingkat kesulitan anak biasanya, nah kita main ini aja. 3, 4 langsung. Biasanya ketika dimainkan soal cerita itu soal yang akar. Pangkatnya bentuk akar, bentuknya pecahan. Silakan dicoba dulu Stefan. 3 dan 4. Setelah sifatnya sudah tahu, sekarang kita langsung mainkan ke soal. Jadi langsung Bangga nanti pilih soal-soal yang agak susah aja ya. Nomor 3 itu C. 3C. Wow. Kita cek. Kita fokus yang A-nya dulu. Saya fokus A-nya dulu. Berarti nanti A pangkat min 2/3. Karena dikali. Berarti langsung. Jadi ini, tapi saya kuadratin dulu ya. Nanti jadinya tak pangkatin A pangkat 4/3. Ya. Terus posisinya A ini karena pembagian berarti ada di bawah. Nanti jadi A pangkat setengah. Jadi saya fokus dengan A-nya. Selanjutnya saya fokus dengan B-nya. B-nya ini pangkatnya ada di bawah. B pangkat min 1/3. Ini setengah dikalikan 2 jadi 1. B pangkat 1 di atas. Ini naik ke atas jadi B pangkat 1/3. Selanjutnya apa itu kita jumlahkan min 2/3 ditambah 4/3. Jadi 2/3. Terus karena pembagian pangkatnya tinggal dikurangi. 2/3 dikurangi 1/2. Jadi A pangkat 2/3 dikurangi 1/2. Kita samakan penyebutnya. Kalikan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi jadinya 4 kurangi 3 jadi 6. Jadi A pangkat 1/6. Selanjutnya yang B. Ini kan pangkatnya min 1/3. Dinaikkan ke atas jadi nanti B pangkat 1/3.
Keren. Maka nanti ini jadinya B pangkat 2/3. B pangkat 1 dikalikan B pangkat 2/3. Jadi nanti B pangkat 1 ditambah 2/3 jadinya 5/3. Nah, wow. Ini ada 1/6. Ini 5/3. Benar ya? Coba kita cek dulu. Oh, Kita cek dulu. Ada yang kurang kah? -1/3 sudah betul di sini. Ini B pangkat 1-nya ada di atas juga sudah betul. Ini naik ke atas. Sudah betul. Oke, ini 5/3 tapi ini 1/6. Benar? di Apa ada yang 5/3 ngitung kan salah? -2/3 ditambah 4/3 jadi 2/3, benar ya? 2/3 dikurangi setengah. Setengah. Jadi nanti jadinya 1/6. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya ledek pilga ini akhirnya jadi nggak ada kalau misalkan panggil seperti ini. Ini kan tak salah kalikan 2, tak kalikan 2. Oke, sebentar. Ada yang miss-nya di manakah? -2/3 sudah benar. 4/3 juga sudah benar. Dijumlahkan 2/3. 2/3 ini turun ke bawah. Karena pembagian. Berarti 2/3 kurangi setengah. 4 kurangi 3 jadi 1. 1/6. Sudah betul. Yang B-nya ini pangkat 1. Terus ini naik ke atas, B1/3. -1/3-nya naik ke atas, jadi 2/3. Udah betul nih. Ada yang miss kalau punyanya saya kali? udah benar sih. Apa aku 5/3-nya tak jadi ini 10/6. Ya, betul. 10/6. Ini 10/6. Betul? Ya, Habis betul. itu langsung tak eksekusi jadi B akar 6 AB pangkat 4. C. Ini kalau sama-sama 6-nya sebenarnya sih begini sih. Akar A kan gitu ya. Oh ini siapa nih? Ini kita buat jadi 1/4/6. Itu artinya B pangkat 1 sama B pangkat 4/6 lah. Untuk yang A pangkat 1/6-nya ada di dalam, B pangkat 4/6-nya juga ada di dalam. Yang ini akar pangkat 6 lah. B yang di sini di mana Pak? Di luar. Berarti jawabannya yang C, betul. Sip, mantap Jaya. Revani. Berarti kalau yang nomor 4 sederhana banget ya, karena tinggal masukkan angka saja ya. Oke, kita lewatin dulu lah. Oke, yang nomor 3 sudah bisa. Sip. Lanjut lagi, saya carikan lagi soalnya. 5, 6 itu standar masian ya Stefani ya. Oke, sekarang 7, 8, 9 Stefani. Nomor 7, 8, 9. Nomor 7 dulu. Ada koma-komanya, ada desimalnya. Jadi soal-soalnya eksponen itu nggak monoton. Jadi variasinya banyak sekali. Jadi makanya Pak Angga harus ngasih kamu banyak soal biar tahu variasi-variasi soalnya. Ini jawabannya harusnya jadi 2P kan gitu. Ini nomor 8. Lagi nomor 9. Di soalnya ada 2 pangkat X-1 itu fx-nya. Pertanyaannya 2 kali F2 dikalikan F4. Nah itu sama dengan siapa dia? Dapat soal kayak gini atau belum istilahnya? Kok tadi langsung bisa cepat? Kalau misalkan belum berarti sudah bisa improve sendiri ya. Oke, jadi memang betul-betul improve sendiri sih. Setelah materinya sudah dapat, yang penting hafal yang tadi itu. Nah,
Lah yang 10, 11 gini masih standar. Jadi 11, 12 ini coba. Stefani 11, 12. Oke, kita cek. Jadi karena yang bagian atas ada operasi penjumlahannya, maka kita nggak bisa langsung mencoret dengan yang bagian bawah. Otomatis kita selesaikan dulu yang bagian atasnya. Jadi A pangkat min 1 jadi 1/A ditambah 1/B dibagi dengan AB. Lah yang bagian atas harus kita selesaikan dulu. Cara menyelesaikannya bisa langsung begini aja sih. B kali 1 ya B, A kali 1 ya A. Berarti akhirnya nanti yang bagian atas itu jadi A ditambah B atau B ditambah A sama saja. Yang bawahnya ini A kali B. Dibagi lagi AB. Nah, ketika ada bentuk seperti ini, berarti ini turun ke bawah. Jadi kalau ada soal 5 per 3 dibagi 7, itu sama juga dengan 3-nya turun ke bawah. 5 per 3 kali 7. Berarti ini A plus B dibagi dengan AB dikalikan AB. AB kali AB kan jadinya A kali A jadi A kuadrat kalikan B kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang bravo. How, bagaimana? Oke. Oke. Sip, itu tadi soal nomor 12. Bisa screenshot dulu. Yang atas ini 1/B kuadrat dikurangi 1/A kuadrat, yang bawahnya 1/A ditambah 1/B. Kalau kalikan silang, maka nanti jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, posisinya ini kalau pengurangan, saya nggak boleh bolak-balik. Saya rubah jadi B kuadrat min A kuadrat, nggak boleh. Jadi posisinya harus sama. Jadi kalau ini ngomongnya menyilang begini, jadi A kuadratnya harus di sini. Yang bawahnya kalau dikalikan jadinya ya A kuadrat B kuadrat. Terus yang ini, kalau misalkan apa itu bingung dengan nulis ke bawah, nanti ditaruh di sebelah kanannya tidak apa-apa. Jadi ini sendiri yang atas, terus nanti ini sendiri yang bawah. Jadi B plus A dibagi dengan AB. Nah kan nanti karena pembagian tinggal dibalik. Terus ini saya faktorkan dulu. A kuadrat min B kuadrat. Lah ini kalau arah-arah lali mana yang aljabar ya alamat toh ini. Jadi ini kan harusnya A plus B kalikan A min B. Nah, terus yang di sini A, B dikuadratkan. Terus ini kalau saya balik jadi A kali B per, ini jadinya A plus B. Lah AB dengan AB ini coret, tapi ini pangkatnya saja yang dicoret. Jadi tinggal AB saja. A plus B-nya dicoret. Oke, jawabannya benar yang bravo. Sip. Oke, satu soal lagi yang tipenya sama di antara 14 atau 15. Kita ambil yang 14 saja deh. Enak ini deh 15 15 nomor 15. 15 16. Makin lama tingkat kesulitannya bisa jadi makin susah. Itu pun juga tergantung guru kamu sih. Biasanya itu tergantung anak-anaknya kemampuannya bagaimana. Jadi kadang di sekolahnya itu tidak serta-merta gurunya ngasih soal yang susah-susah karena melihat kemampuan murid-muridnya. Oke, yang di sini yang sebelah kiri ini dulu yang atas itu kan bisa ditulis A per B. Ini kan A dikali B pangkat min 1 itu pangkat min 1-nya itu bukan punyanya A loh ya, tapi punyanya B. Maka nulisnya jadi A per B. Nah, kalau yang sebelah sini itu jadinya B per A. Karena yang pangkatnya min 1 cuma A saja. Yang bawahnya 1/B dikurangi 1/A. Saya ngerjakan, ini saya bagi dua aja. Saya ngerjakan sebelah sininya dulu. Nanti seperti tadi ini kalikan, maka nanti jadi A kuadrat min B kuadrat. Yang ini juga dikalikan, jadi nanti A min B per, oh sorry, bawah yang ini belum.
A kuadrat min B kuadrat per AB, terus dibagi dengan yang ini A min B per AB juga. Nah, terus karena yang bawah ini sama, ini boleh dicoret. Jadi kita coret. Nah, karena ini tinggal yang A kuadrat min B kuadrat dibagi dengan A min B. A kuadrat min B kuadrat tadi sama dengan A plus B kalikan A min B. Dibagi dengan ini A min B tetap. Jadi tinggal dicoret aja dong. Tinggal A plus B itu yang sebelah kiri ini tadi. Tinggal A plus B. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan berarti A per B dikurangi B per A dibagi dengan 1/A ditambah 1/B. Sama seperti yang tadi, berarti A kuadrat min B kuadrat per AB, bawahnya kalikan jadinya B ditambah A per AB. Ini dicoret juga. Nah, berarti yang atas itu difaktorkan jadi A plus B kalikan A min B, yang bawahnya A plus B. A plus B-nya coret. Jadi tinggal A plus B dikalikan A min B. Jadinya ya A kuadrat min B kuadrat. Berarti jawabannya di sini adalah yang C. Oke, kayak gitu. Oke, yuk lanjut lagi. Kalau yang nomor 16, bermain dengan akar. Gimana caranya ini? Bentuknya diubah begini. B kan ditulis A pangkat setengah sama B pangkat setengah. Kemudian dipangkatkan lagi 1/3. Gitu, misalkan gini ya. Terus yang ini juga sama nih. B dikali A pangkat 1/4, ini juga posisi sama-sama 1/3 juga. Kan gitu sebenarnya. Nah, sekarang pada pangkat dipangkatkan lagi jadinya nanti A pangkat 1/6. B pangkat 1/6. B pangkat 1/3. A pangkat 1/12. Ini kalau dikurangi 1/6 kurangi 1/12 jadinya 1/12. A pangkat 1/12. Terus 1/6 dikurangi 1/3 jadi nanti B pangkat min 1/6 ya. Jadinya nanti ya yang betul yang A. Oke, sip. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, saya ambilkan lagi yang variasi. Oke, 17 saja lah. Nanti kita ambil yang bentuk akar model yang lain yang ada merasionalkannya. 17. Model seperti ini. Silakan dicoba. Nah, selanjutnya kita yang bagian kedua, bermain dengan bentuk akar, tapi saya ambil aja langsung yang aneh aja lah. Kalau 1, 2, 3, insya Allah kamu sudah bisa. Nah, nomor 4, kita coba dulu pemanasan yang bentuknya 3 suku kali 3 suku seperti ini. Bisa dicoba dulu. Jadi biasanya kan yang standar cuman yang 2 suku kali 2 suku. Sekarang bagaimana kalau 3 suku kalikan 3 suku? Terus yang ininya jadi plus akar 6, kesininya jadi 3, ini jadi akar 15, kemudian ini jadi min akar 10, yang ini min akar 15, terus yang di sininya min 5. 2 tambah 3 jadinya 5, 5 kurangi 5 habis. Akar 10 dengan min akar 10 habis, ini dengan ini habis, tinggal akar 6 sama akar 6, jadi 2 akar 6. Oke, masih terlalu simpel. Kita cek. Itu. Aman, nomor 9. Jadi nggak perlu dikalikan silang sih, karena kalau dikalikan silang jadi tambah berantakan. Otomatis diselesaikan aja yang sebelah kiri. Nanti bentuknya akan sama persis dengan yang sebelah kanan. Nah, gitu.
Nah, selanjutnya lagi, kalau nomor 13 nih, sekali lagi, mau dirasionalkan dulu masing-masing, ataukah langsung kalikan silang? Fungsi Kalikan silang langsung? Atau masing-masing rasionalkan? Gimana? kali. Kalikan silang. Oke, kalikan silang berarti 6 akar 6 plus akar 3 dikalikan akar 6 plus akar 3. Berarti akar 6 dengan akar 6 jadinya 6. Akar 6 dengan akar 3 itu jadinya akar 18. Ini juga akar 18. Jadinya 2 akar 18. Akar 3 dengan akar 3 jadi 3. Itu yang sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan, akar 6 dengan akar 6 jadi 6. Ini sama ya, hasilnya cuma bedanya nanti jadinya min 2 akar 18 plus 3 ini tetap. Nah, sekarang yang bawahnya jadi 6 dikurangi 3. Nah, berarti kita kerjakan inilah 9, ini juga 9, jadi nanti 18. Terus akar 18 itu kan sama dengan 3 akar 2. Ya toh? Berarti ini 6 akar 2 dikurangi lah ini ya nggak usah dipecah jadinya sudah ini ya sama tadi ya. Habis ini ya. 18 dibagi 3 jadi 6. Kayak gitu. Jadi sekali lagi walaupun sifat-sifat dasarnya sudah hafal, tapi setiap soal harus pinter-pinter atau jeli, kita harus gunakan atau kita pakai yang mana ya. Itu nomor 9 dan 13. Oke. Kita lanjutkan. Nah, gitu berarti tinggal dirasionalkan jadi setengah akar 2 dan sepertiga akar 3. Oke, berarti jawabannya yang A. Nah, tapi kalau yang nomor 19 begini, dia akarnya akar pangkat 4 ya. Yang pengerjakan ini akar pangkat 4 Stefan. Dikerjakan yang bagian dalam dulu atau mesti ini ya? Iya. Oke, silakan dicoba. Kok munculnya akar pangkat 4 itu? Jadi gimana tadi Ibu Ponda? Jadi kan memang kita nggak ada ya tadi di sifat awal-awal tadi nggak ada yang akar pangkat 4. Maka otomatis kita akan berpikir gimana caranya yang bagian dalam ini kita ubah dalam bentuk ada bentuk kuadratnya. Nah, terus patokannya tadi dari sini 20 akar 6 ini ternyata sama dengan 2 kali AB. 2 kali AB 20 tadi 2 dipecah jadi 2 kali 10 nggak ketemu. Akhirnya ternyata duanya tetap ini sebagai patokannya angka 2 AB. Nah, sekarang AB-nya bisa dipecah jadi 5 kali 2. Nah, Pak, kalau seandainya saya balik 2 dikalikan 5 akar 6, ya silakan dicek apakah nanti sama. Kayaknya malah nggak sama deh jawabannya. Jadi akhirnya muncul 5 plus 2 akar 6 dikuadratin. Lagi ternyata dikuadratin sama persis dengan bentuk soal pertamanya tadi toh. Baru balik lagi di 5 plus 2 akar 6 kuadrat. Karena ada akar pangkat 4, jadi tinggal dibagi 4. 2/4 sama dengan setengah. Nah, setengah ini bisa ditulis bentuk akar. Akhirnya balik ke dasar lagi yang ini. Nah, tuh, jadi ini istilahnya tadi kita hari ini bahas tentang bagian pertama ya, berhubungan dengan sifat pangkat sama akar. Bentuk akar yang terakhir yang bermain bentuk seperti ini ya, yang hari ini kita bahas. Nah, untuk soal-soal sisanya yang belum kebahas, mau nyoba sendiri boleh, karena tinggal 20 ini yang hampir sama seperti yang tadi sih sebenarnya, yang model-model gini ya. Nah, minggu depan baru yang persamaan dan pertidaksamaan. Terus di apa itu di webnya Primanesa itu ada uji mandiri saya Fani. Jadi kalau misalkan mau buat latihan di uji mandiri itu juga ada soal lagi. Itu buat ngedrill soal. Tapi uji mandiri ini sudah bermain dengan persamaan eksponen. Nah, ini sudah bermain persamaan eksponen. Ini sudah bermain pertidaksamaan eksponen. Berarti ada istilah persamaan dan bersamaan.
Gitu. Oke, buat hari ini gimana dulu Stefani? Ada yang bingung? Nggak ada.